Demokrasi artinya dia boleh melakukan sesuatu perbedaan pendapat andai kata keputusan belum diambil oleh organisasi. Begitu keputusan diambil oleh organisasi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Rekam jejak Bakri di Papua dan Kalimantan hingga menggulung Jiwasraya. Ditulis oleh Nia Alif dari siwar.com. Tak hanya mengorbankan warga Sidoarjo, Jawa Timur terkait lumpur lapindo, Bakri ternyata telah lama menindas dua daerah lain di Papua. Sejak tahun 90-an, dia memegang 10% saham Freeport. Kepemilikan saham Bakri memiliki sejarah panjang hingga membuat trauma kepala daerah di sana, termasuk pelanggaran dalam pertimbangan yang ia lakukan di Kalimantan. Sayangnya pemerintah terlalu bermurah hati padanya hingga Jiwasraya lagi-lagi akan di buy out. Kongsi Bakri tak hanya menyasar BPK dan Menteri BUMN. Kabarnya, dahulu ada sosok yang kini menjabat Menko kecipratan 15.000 hektar lahan darinya. Kepemilikan saham Bakri di Freeport telah lama diberitakan media. Seperti dilansir kontan.co.id, tambang tembaga dan emas di Papua tak diragukan lagi menghasilkan uang yang luar biasa besar. Berbagai pihak pun tak hentinya ingin ikut mencicipi. Di masa Orde Baru, Abu Rizal Bakri melalui perusahaannya Indocopper dan Bob Hasan melalui Nasamba sempat menikmati lezatnya uang dari tambang Freeport di Papua melalui saham diinvestasi, namun akhirnya semua saham itu kembali jatuh ke tangan Freeport. Menilik sejarah kelam Bakri di tanah Papua, tak heran jika awalnya kepala daerah di sana ragu akan kebijakan investasi saham. Waktu itu pun saya sendiri bertanya-tanya kenapa orang Papua sendiri tidak antusias. Ternyata alasan penolakan yang dilakukan oleh Lukas NMB adalah lantaran ketidakjelasan jumlah presentasi saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dan Inalum. Gubernur Papua menyebut proposal yang diajukan Inalum adalah dari 51% saham Freeport, sebesar 26% milik Inalum, 10% milik Papua, dan sisanya sebesar 15% tidak diketahui dimiliki oleh pihak mana. Kalau melihat sepak terjang keluarga Bakri yang mesra dengan Menteri BUMN, jangan sampai 15% saham Freeport lain jatuh ke tangannya. Sekarang kita sadar mengapa Bakri dibenci Papua. Kini beralih rekam jejak Bakri yang merugikan Kalimantan dan anehnya pemerintahan masih ragu menindaknya sama halnya di kasus Jiwasraya. Seperti pemberitaan Tempo.com yang menyebutkan ada perbedaan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam menyikapi perusahaan tambang Bakri. PLT Kutai Timur, Isran Nur telah mengeluarkan surat penghentian pemenangan Kaltim Prima milik keluarga Bakri dan Perkasa. Keduanya dianggap melanggar karena menambang di area hak penguasa hutan PT Porodisa Trading dan Minerals. Meski kepolisian setempat dan Brigjen Departemen Kehutanan mendukung sang bupati, ironisnya pemerintahan pusat malah membela Bakri. Ex-Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan tak ada pelanggaran dan menuduh sang bupati ngawur. Inilah saktinya Bakri. Meski berulang di mana-mana akhirnya selamat juga. Setia Novanto maupun Joko Chandra tak ada apa-apanya dibanding Bakri. Meski menindas yang di bawah, dia sangat royal dengan para elit yang di atas. Bahkan Bakri tak segan memberikan hadiah ribuan hektar lahannya. Kembali ke era awal reformasi, Luhut waktu itu sempat diberhentikan sebagai memperindak di era Gus Dur setelah 1,5 tahun menjabat. Kemudian bak durian runtuh, ia malah mendapati ribuan hektar lahan dari Bakri. Seperti dilansir Komparan.com, saat dicopot dari jabatan menteri, Luhut mengaku tak punya banyak harta. Ia tinggal di rumah dinas daerah Widaya Chandra, bahkan ia hanya punya satu mobil bekas. Di saat itulah tawaran jadi pengusaha datang dari Taman Lama, Abu Rizal Bakri. Luhut pun dapat konsesi belasan ribu hektar tambang batubara. Ini lagi-lagi mystery of life. Saya dapat konsesi kalau enggak salah 15.000 hektar. Itulah saya kerjain. Sampai sekarang saya masih punya 6 ribuan hektar. Dan saya sih oke lah buat orang pensiunan, super cukup, ujarnya. Mungkin kisah manis Luhut bersama Bakri juga pernah dialami elit lainnya. Bakri memang paranormal ulung. Dia seakan bisa mengintip masa depan cerah seseorang hingga berani memodalinya saat terpuruk. Mungkin bukan hanya MS, Kaban, Ketua BPK, dan Menteri BUMN era kini juga bisa jadi ikut menikmati rasanya kue Bakri. Kue yang ia suguhkan dari hasil menindas di wilayah ia beroperasi, tak hanya warga Sidoarjo, Papua, dan Kalimantan. Bahkan kejahatannya juga menggulung Jiwasraya karena ngumplang repo saham senilai 4 triliun. Apakah pemerintah terus tinggal diam dan akan kelakuan Bakri ini? Saya yakin Jokowi jauh dari pengaruh Bakri. Untuk kasus Jiwasraya, rupanya dia sendiri yang harus mencekal Bakri. Begitulah kura-kura.